Kembali lagi bersama saya Noviston. Di sini saya akan membahas mata kuliah kalkulus materi yang berikutnya, yaitu di mana yang pertama yaitu turunan fungsi inverse. Dalam matematika suatu fungsi, misalnya f dikatakan sebagai inverse dari yang lain, misalnya g. Jika diberikan output dari g mengembalikan nilai input yang diberikan ke f, selain itu ini harus berlaku untuk setiap elemen dari domain rentang dari G, misalnya dengan menganggap X dan Y adalah konstanta. Jika Gx sama dengan Y dan Fy sama dengan X, maka fungsi f dikatakan sebagai inverse dari fungsi G. Dan kata lain, jika suatu fungsi f A mendekati B adalah fungsi satu-satu dari onto atau fungsi bijektif, dan seterusnya. Rumusnya fx sama dengan fx sama dengan x. Yang berikut turunan fungsi implisit, ya singkat saja ini turunan fungsi implisit ini banyak dikenal sebagai berbagai macam jenis fungsi di matematika. Salah satunya adalah fungsi implisit. Fungsi implisit sendiri merupakan fungsi implisit adalah fungsi yang terdiri dari dua atau lebih variabel, yakni variabel bebas dan variabel tak bebas yang berada dalam suatu ruas dan tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Di sini ada misalnya implisit khususnya yang terdiri dari dua variabel x dan y, yaitu jika hanya mengandung variabel x maka turunannya yaitu x d per dx. Jika mengandung variabel y maka turunannya y d per dx, dy per dx. Jika mengandung dua variabel yaitu x dan y, maka sini rumusnya x y pangkat d tambah d per dy, d per dy tambah dy per dx. Yang berikut turunan fungsi tingkat tinggi, diberikan sebuah fungsi f, kita turunkan f aksen yang juga merupakan fungsi dari f aksen, dapat kita turunkan f aksen yang disebut turunan kedua f, dan dari f turunan kedua aksen kita dapat memperoleh turunan ketiga f, yakni turunan ketiga f aksen, dan seterusnya. Turunan kn dari y sama dengan fx dilambangkan dengan fn atau dn y per dx pangkat n. Contohnya sini fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 tambah 7x kurang 8. Maka f aksen x sama dengan 6x pangkat 2 kurang 8x tambah 7. F aksen turunan yang kedua yaitu 12x kurang 8. Turunan aksen yang ketiga yaitu 12. Kemudian turunan aksen yang keempat yaitu sama dengan 0. Karena turunan dari fungsi 0 adalah 0, maka semua turunan tingkat yang lebih tinggi akan 0. Yang berikut turunan fungsi aljabar adalah konsep dasar. Turunan fungsi aljabar adalah konsep dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk mengukur laju perubahan suatu fungsi. Aturan pangkat, jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n x pangkat n kurang 1. Aturan jumlah yaitu fx sama dengan gx tambah hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x tambah h aksen x. Aturan hasil kali, jika fx sama dengan gx hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x kali hx tambah gx kali h aksen x. Contohnya fx sama dengan x pangkat 2, f aksen x sama dengan 2x. Yang kedua f aksen fx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 2x sama dengan f aksen x sama dengan 6x tambah 2. Berikut turunan fungsi transenden. Fungsi elementer dapat dikelompokkan atas fungsi aljabar dan fungsi transender. Fungsi aljabar diperoleh melalui sejumlah berhingga operasi aljabar atau fungsi konstan, dan sedangkan fungsi transender dikenal sebagai fungsi elementer yang bukan fungsi aljabar. Fungsi transender yang
dipelajari pada bagian ini adalah ada 5, yaitu fungsi inverse, fungsi logaritma ALSI, inverse dan fungsi logaritma ASI, yaitu eksponen asli, fungsi eksponen umum. Inverse dan fungsi eksponen umum adalah fungsi logaritma umum. Yang berikut fungsi turunan parameter. Untuk fungsi parameter sendiri yaitu ada X sama dengan Ft, Y sama dengan Ft, mana T elemen D yaitu suatu selang. Jika fungsi X dan Y terdiferensialkan terhadap T dan dx per dt tidak sama dengan 0 pada D, maka fungsi yang terdiferensialkan terhadap X dengan aturan yang ditentukan oleh dy per dx sama dengan dy per dt bagi dx per dt T elemen D. Sekian dari video saya, terima kasih. Ini adalah referensi dari materi saya.